Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSWI semua, jumpa lagi di kajian pekanan KSWI dengan saya Nera. Gimana nih kabar Sobat KSWI semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada hari ini tema yang akan diangkat pada kajian sekarang ini yaitu Stay Smart with Islam, yang artinya tetap cerdas dengan Islam. Kira-kira gambaran temanya seperti apa ya? Yuk kita kupas tuntas bersama dan tetap stay tune ya teman-teman. Nah, Sobat KSWI semua, pernah nggak kalian dengar kalimat berikut ini? Nak, seandainya nanti ibu sudah meninggal, gak ada yang lebih ibu harapkan selain dari doa kamu nak. Pesan ibu, jangan pernah tinggalkan sholat. Ingat, selalu doakan orang tuamu. Setelah mendengar kalimat tersebut, seketika hati ini tersentak sebagai anak yang mungkin terkadang atau sering lalai mendoakan orang tua. Keinginan sederhana tadilah ada di setiap orang tua terhadap anaknya yang sudah dirawat dan disayanginya sedari kecil, bahkan sedari dalam kandungan. Yakin banget orang tua mana yang gak bahagia punya anak yang solih, bakti, santun, dan sayang sama orang tua, apalagi kalau ditambah anaknya itu berprestasi. Namun, beda halnya ketika anaknya hebat luar biasa, berprestasi, tapi suka bentak orang tua, nasihat orang tua dianggap angin lalu. Jangankan buat doain mereka, sholat aja masih bolong-bolong. Kalau kayak gini sih bukannya bahagia, yang ada hati orang tuanya bikin sedih. Semoga itu bukan kita ya Sobat KSWI. Tidak sedikit orang tua yang ngeri alias takut atau khawatir dengan kondisi saat ini di mana dunia ini seolah semakin tidak bersahabat karena diurus oleh orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dengan tidak menerapkan aturannya. Begitu mudahnya kemaksiatan menggurita, dari mulai kaum penyuka sejenis yang semakin eksis. Contohnya nih, kemarin-kemarin viral di platform TikTok, ada salah satu tiktokers yang terkenal bernama Ragil Mahardika. Pria gaib itu asal Medan yang ternyata sudah menikah dengan laki-laki asal Jerman sejak tahun 2018. Dan free sex di kalangan remaja merajalela, bahkan incest atau hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang dekat atau saudara sudah semakin bertambah. Semua berawal dari apa yang mereka lihat. Sering nonton video porno inilah yang mengawalinya. Kalaupun nggak nonton video porno, apa yang berserakan baik di televisi, terlebih lagi di sosial media, telah menuntun siapa saja yang melihatnya terpengaruh. Berawal dari ikutan baper, lama-lama pengen ikutan cinta-cintaan. Apa aja kemaksiatan sekarang bikin mulut nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ngebatin prihatin, bikin sakit tapi nggak berdarah, dan bikin ngelus dada. Buat para orang tua yang melek kondisi semua ini dan kekhawatiran orang tua bergejolak, jangan sampai anaknya terjerumus menjadi korban sekaligus pelaku kemaksiatan. Lantas, what should parents do? Apa yang orang tua lakukan? Bagaimana cara orang tua agar anaknya tidak terjerumus dalam kemaksiatan? Kebanyakan orang tua akhirnya menjadi lebih selektif dari mulai memilihkan sekolah, memastikan dengan siapa anak-anaknya berteman dan bergaul, dan yang terpenting, para orang tua akan membekali anak-anaknya dengan ilmu agama, mengokohkan benteng iman dan takwa keluarganya. Dengarlah ayat Al-Quran berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Intinya, basic agama itu harus kuat. Ada yang panggil guru ngaji ke rumah, ada yang juga masukin anaknya ke sekolah Islam terpadu, atau ada juga yang memilih untuk menyekolahkan anaknya di pesantren alias mondok untuk beberapa waktu menjadi santri dan menempa diri menjadi pribadi yang mumpuni dengan ilmu agama Islam. Sebisa mungkin dijauhkan dari paparan kemaksiatan yang disebabkan racun liberalisme. Sebenarnya inilah bukti betapa pendidikan di negeri kita ini masih mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan atau sains. Seolah yang belajar ilmu agama hanya siswa sekolah Islam terpadu atau pesantren tapi minim ilmu sainsnya. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang jenius di sains tapi cetek atau dangkal ilmu agamanya karena bersekolah di sekolah umum. Padahal kan pendidikan dan sekolah di dalam Islam bertujuan untuk menjadikan para pelajarnya menguasai sakofah Islam dan menguasai ilmu sains dan teknologi, dan tentunya yang berkarakter mulia akhlakul karimah. Keren kan? Santri dan pesantren masih dianggap gak populer dan kurang keren. Bahkan ada juga orang tua yang menjadikan pesantren sebagai senjata buat nakut-nakutin anaknya kalau nakal. Jadilah banyak anak-anak yang menganggap pesantren menjadi tempat yang seolah menakutkan dan mengekang kebebasan. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini, harus begitu. Dikala pelajar-pelajar lain bebas bawa HP ke sekolah, di pesantren, para santri diberi aturan untuk tidak menggunakan telepon seluler. Jangankan berselancar di dunia maya, bertemu dan melepas rindu dengan keluarga saja tidak bisa setiap saat. Hal ini dilakukan tentu untuk menempa pribadi pelajar atau santri yang bermental tangguh, mandiri, dan disiplin. Apalagi kalau kelak lulus menjadi seorang hafiz Quran, bakal berantakan hafalannya kalau bentar-bentar lihat HP. Apalagi yang dilihat yang bikin hafalan cepat lepas, karena menjaga hafalan lebih sulit dibanding menambah hafalan. Semua tergantung niat awal. Seandainya pun orang tua yang mengarahkan anaknya untuk ke pesantren, tapi kalau anaknya juga happy dan gak terpaksa karena orang tua, pasti bakalan enjoy ngejalanin proses belajarnya, dimana sehari-hari ketemu sama kitab-kitab yang mengharuskan para santri belajar dan menguasai ilmu nahwu, saraf, dan balaghah. Belajar tentang akidah, akhlak, fikih, hadis, dan masih banyak lagi. Al-Quran harus selalu dibawa untuk dihafal, kecuali ke tempat yang kotor atau najis. Meski sepertinya melelahkan, tapi pasti bisa menjaga semangat dan keistiqomahannya. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini bisa dijadikan pemantik api semangat dikala lelah belajar mulai mendekat. Bila engkau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan perihnya kebodohan. Berbeda jika semua karena terpaksa. Belajar jadi nggak enjoy, hafal Al-Quran susah, pokoknya semua aturan pesantren seperti di penjara. Walhasil, nggak sedikit yang akhirnya baik saat liburan pulang ke rumah, merasa bebas dari mulai pegang dan main HP sesuka hati, males-malesan, gak mau ngerjain apa yang biasa dilakuin di pesantren, jalan-jalan ke mall, nonton ke bioskop, dan masih banyak lagi yang gak bisa dilakukan selama di pesantren. Kalau gini sih bisa jadi santri setengah-setengah, alias setengah solih, setengah salah. Maksudnya pas lagi di pesantren melakukan amal solih, pas di luar atau keluar pesantren melakukan amal salah.
Sih, seperti yang ditampilkan di film The Santri, jauh banget sama profil santri yang sesungguhnya, di mana ada adegan halwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berhalwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan menjadi yang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad. So please, remaja smart with Islam, think smart and do right ya. Jangan ikut-ikutan apa yang gak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Yang dilarang Allah dan Rasulnya gak usah dipakai. Dipikir-pikir langsung tinggalin aja. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya segera kerjain. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Hadis riwayat Muhammad. For our all sobat KSWI, dimanapun kita menimba ilmu, apakah itu di sekolah umum, sekolah Islam terpadu, di pondok pesantren, di kampus dan lain-lain, mau label kita pelajar, santri, ataupun mahasiswa, yang pasti dan tetap adalah kita itu seorang muslimah sejati yang wajib taat terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Mempelajari dan mengkaji ilmu-ilmu Islam bukan menjadi kewajiban santri di pesantren saja, tapi kita semua tak terkecuali. Meski bersekolah di sekolah umum, di mana pelajar agama Islam sangat minim, yaitu hanya 2 jam pelajaran dalam seminggu, masih bisa kok ikut kajian-kajian Islam, baik itu yang diisi oleh kakak pembina rohis di sekolah, atau mendatangi majelis-majelis ilmu di luar sekolah dengan semangat. Ingat ya, kita para remaja milenial tugasnya ya belajar, bukan pacaran, tawuran, kebut-kebutan di jalan. Karena belajar itu bukan pencitraan, seperti belajar cuma di sekolah yang penting dapat nilai bagus. Setelah itu, apa yang dipelajari malah menguap. Terlebih yang mempelajari ilmu agama, jangan cuma buat penuh-penuhin memori otak, tahu dalil ini dan dalil itu, tapi giliran praktekin malah banyak dalih alias alasan, bahkan bisa melanggar syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, Al-Quran adalah hujjah pembelamu atau yang menjatuhkanmu. Hadis riwayat Muslim, which is bisa menjadi pembela saat Al-Quran diamalkan, namun sebaliknya akan menjatuhkanmu ketika tidak diamalkan. The last, jadikan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi umat, baik itu ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan. So, bukan seberapa banyak ilmu dan hafalan kamu, tapi sebaik apa amal yang kamu lakukan. Baik, pada materi kajian telah selesai. Terima kasih untuk sobat KSWI semua yang telah mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat insya Allah bermanfaat dan senantiasa istiqomah menuju ketaatan pada Allah SWT. Saya minta maaf ya sebesar-besarnya bila ada salah kata dari saya. Jangan lupa untuk para sobat KSWI mendengarkan podcast kajian di YouTube Remaja KSWI. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih untuk Kak Anis yang sudah bertanya. Ahwan, saya telat dalam menjawab pertanyaannya dari Kak Anis karena ada suatu kendala. Nah, saya akan menjawab pertanyaannya dari Kak Anis. Anak itu amanah yang dititipkan oleh Allah. Tugas orang tua seharusnya wajib mendidik anak, terlebih mendidik agama, mengajarkan agama pada anak. Jika ada orang tua yang seperti itu, seperti tidak mengajarkan anaknya ilmu agama, bahkan tidak mengenalkan anaknya tentang ilmu agama, bisa jadi yang pertama,
Mereka tidak paham tugas dan kewajibannya mereka sebagai orang tua dalam mendidik anak. Tadi sudah dijelaskan di slide kelima tentang surat At-Tahrim ayat 6 tadi menjelaskan bagaimana kepala keluarga seharusnya atau wajib melindungi keluarganya dari siksaan neraka. Dan yang harus dilakukan kepala keluarga yaitu memberikan pendidikan, terlebih lagi mendidik ilmu agama kepada keluarganya, termasuk pada anaknya. Yang kedua, masih banyaknya pemahaman yang salah pada orang tua. Kebanyakan orang tua merasa dengan memberikan materi atau harta kekayaan mereka yang dibutuhkan anak sudah gugur kewajibannya dalam mendidik anak. Yang ketiga, tidak hanya ada anak durhaka, namun orang tua durhaka juga ada apabila dia tidak melakukan kewajibannya. Dan besok di akhirat nanti, anak bisa menuntut orang tuanya ketika di dunia ia tidak pernah mendapatkan didikan agama dari orang tua. Jadi, hukum orang tua tidak mengajarkan anaknya ilmu agama itu berdosa. Dan mengajarkan anaknya ilmu agama itu hukumnya wajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.